Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa minta izin yang foto untuk sementara bisa berhenti dengarkan ceramah semua. Terima kasih ya, biar dengar ceramah semua. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadillahi ladina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini sebelum Allah ciptakan manusia. Seperti airport diciptakan sebelum datang pesawat. Jadi pesawat yang lebih penting dari airport. Karena pesawat, airport dibuat. Karena manusia, dunia dibuat. Bukan karena dunia ini manusia diciptakan, tidak. Tapi karena manusia, dunia dengan segala kandungnya diciptakan oleh Allah. Dan dunia diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia, bukan manusia diciptakan untuk berkhidmat kepada dunia. Hadirin Bapak Ibu Saudara yang mulia, bagaimana manusia mengisi kehidupan di dunia ini? Karena dunia Allah yang ciptakan, manusia Allah yang ciptakan, maka pola hidup yang harus dijalankan oleh manusia di dunia adalah pola hidup yang Allah inginkan. Apakah pola hidup yang Allah inginkan kepada manusia menjalankan kehidupan di dunia ini? Pola hidup itu namanya agama. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, asal kehidupan nanti setelah kematian. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala wa innal akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Asal kehidupan adalah akhirat. Kalau manusia punya ilmu. Olehnya itu kita diantar ke dunia ini sebetulnya untuk membangun akhirat, bukan membangun dunia. Untuk itu Nabi menyayangi orang yang membangun dunia. Kata Nabi, ad-dunya darun malla daralah. Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah di akhirat. Jangan sampai pembangunan kita di dunia melupakan kita membangun di akhirat. Walaha yajma' malla aqlalah. Orang yang numpuk-numpuk duit di dunia itu enggak punya otak. Karena dia akan tinggalkan dunia, dia akan menghadap, dia akan sampai di akhirat enggak punya duit. Sampai di akhirat enggak punya rumah. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri manusia Allah ciptakan nafsu dan syahwat. Allah letakkan dalam diri manusia nafsu dan syahwat, juga Allah letakkan ruh. Hati dan ruh. Beda dengan malaikat, Allah tidak ciptakan nafsu dan syahwat. Untuk itu sebelum manusia diantar ke dunia, Allah katakan maksudnya. Apa sebetulnya maksud Allah ciptakan manusia di dunia ini? Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksud aku manusia di atas dunia sebagai khalifah. Apa itu khalifah, hadirin sekalian? Biar saya lapar, orang lain jangan lapar. Biar saya susah, orang lain jangan susah. Yaitu sosok manusia yang dihadirkan oleh Allah di atas dunia ini adalah sosok yang mementingkan keperluan dan kehidupan orang lain. Selalu berpikir membentuk kehidupan orang lain. Ini akan mungkin kalau dia jadi khalifah. Kalau manusia tidak jadi khalifah, maka nafsunya, syahwatnya akan dominan. Maka kehidupan manusia kalau berdasarkan kepada nafsu dan syahwat, manusia akan seperti binatang. Kalau manusia sudah seperti binatang, derajat yang paling rendah adalah hanya memikirkan keperluan hidupnya. Yang penting saya sudah makan, yang penting saya sudah tidur.
Yang penting saya kawin. Maka kalau biarkan model seperti ini, manusia akan jatuh kepada derajat yang kedua. Demi kepentingan dirinya, dia harus mengorbankan orang lain. Dan ini jelas bertentangan dengan maksud khilafah. Kalau dibiarkan lagi manusia tanpa pembimbing, jatuh ke derajat yang ketiga, ada manfaat atau tidak? Hari-hari orang ini berpikir merusak orang lain, merugikan orang lain, menyiksa orang lain, membunuh orang lain. Bahkan dia sampai kepada level jasadnya, pikirannya adalah syaitan, menggiring orang lain masuk neraka beserta dengan dia. Membuat kerusakan di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, agar manusia jadi khalifah, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah seorang nabi. Karena nabi ini hadirin, kerjanya adalah membawa agama dalam kehidupan manusia. Berarti agama adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Kebutuhan yang sangat penting, yang tidak bisa tidak. Manusia bisa hidup tanpa makan. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur di gua, nggak makan, hidup. Nabi Uzair 100 tahun tidur tanpa makan dan minum, hidup. Tapi manusia tanpa agama, kehidupan mereka akan jadi binatang yang saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang mulia, kapan manusia jadi khalifah? Kalau manusia menjalankan pola hidup agama. Untuk itu pola hidup agama inilah yang sangat dicintai oleh Allah. Agama inilah yang diridhoi oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku sempurnakan agama, aku sempurnakan nikmat setelah agama sempurna, dan ingat, aku ridho dengan agama ini. Bila manusia menggunakan dirinya, hartanya, pikirannya, tenaganya, IQ-nya, masa tuanya untuk agama, akan keluar dari sifat-sifat manusia, yaitu sifat hayawan, yang hanya mikir poro, dan akan keluar dari manusia sifat syaitan, yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Muncul sifat khilafah dalam diri manusia. Untuk itulah nabi-nabi diantar oleh Allah untuk mengajarkan manusia bagaimana kita naik level kehidupan kita dari manusia jadi orang beriman, dari orang beriman jadi khalifah, dan setelah khalifah Allah utus kita sebagai umat yang akhir. Allah tidak utus nabi yang lain lagi, maka tugas kita seperti para nabi-nabi dan rasul, yaitu membawa agama ini kepada semua manusia. Agar manusia memilih agama sebagai way of life-nya, jalan hidupnya, prinsip hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, apa hubungannya dengan pernikahan? Bapak, Saudara yang mulia, agama Islam agama yang sempurna. Perfect, complete din. Yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Dari lahir sampai masuk di kuburan. Tidak ada celah satupun rongga dalam kehidupan ini kecuali Islam mengaturnya. Islam bukan agama masjid, di luar masjid tanpa agama. Islam bukan agama, sholat agama. Sholat kita ikut aturan agama. Saat pernikahan, saat pesta pernikahan, kita ikut nahwah dan nafsu kita. Udkhulu fisilmi kafah, masuk Islam sempurna. Sebanyak mana kita amalkan agama dengan sempurna, sebanyak itu bantuan Allah datang kepada kita. Lau anna ahlal qura amana wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri, satu kampung beriman dan bertakwa, takwa adalah alamat kesempurnaan amal. Di masjid takwa, di pasar juga takwa. Di masjid tidak bohong, di pasar juga tidak bohong. Orang bilang, ini di masjid loh, saya nggak bohong. Jadi di pasar kamu bohong. Di kantor kamu bohong. Tidak. Di masjid kita tidak bohong, di pasar tidak bohong, di kamar tidak bohong sama istri. Di kantor pun kita tidak bohong.
Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagai khalifah dimulai dari hamba. Hamba dalam setiap saat dan keadaan letakkan Allah di depan. Dan cari tahu apa maunya Allah. Jangan terkesan dengan kebendaan. Tapi lihat apa yang Allah inginkan dalam benda ini. Jangan terkesan dengan tempat, kapling, sawah ladang. Tapi lihat apa maunya Allah dalam kapling ini. Jangan terkesan dengan jabatan dan kedudukan. Tapi lihat apa maunya Allah dalam jabatan ini. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini jadi dengan hukum. Dan dunia ini hancur juga dengan hukum Allah. Dunia ini berputar juga. Hujannya turun. Hawanya, anginnya, dan sebagainya. Dengan hukum Allah. Olehnya itu, Bapak, Saudara, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba, lihat Allah, lihat apa maunya Allah. Nah, ini yang disebut dengan hukum Allah. Nah, hukum Allah ini ada 4 tingkatan. Pertama, hukum Allah yang berhubungan dengan nafsu dan syahwat. Manusia Allah letakkan nafsu dan syahwatnya. Manusia ingin makan. Manusia punya nafsu ingin punya rumah. Manusia punya nafsu ingin punya duit. Dan berkenan dengan hari ini, manusia pemuda pengen punya pendamping hidup. Kalau dibiarkan nafsu manusia ini berjalan semaunya, maka manusia bisa seperti binatang. Dan di akhirat dituntut, kenapa kau jalankan kehidupan seperti binatang? Tanpa hukumku. Untuk itu nabi-nabi diutus oleh Allah. Nabi-nabi memberikan ilmu kepada umatnya. Kamu makan tapi jangan yang haram. Kamu cari duit tapi jangan yang haram. Kamu kawin. Tetapi perkawinan kamu itu harus dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kawin seperti binatang. Jadi pernikahan, jadi makan kita akan bernilai ibadah kalau ikuti hukum Allah dan sunnah Nabi. Bangun rumah akan bernilai ibadah. Wa askinuhunna min haits sakantum. Berikan rumah kepada istrimu sebagaimana kau tinggal. Bangun rumah perintah Allah. Tapi bagaimana cara bangun rumah? Modalnya tidak boleh dari yang haram. Rumah bukan ditempati dengan lagu-lagu musik-musik yang akan mengeraskan hati. Rumah bukan diisi waktu azan dikumandangkan di masjid, tidak peduli. Begitu juga dengan makanan. Begitu juga dengan pernikahan. Apabila nikah ini, perkawinan ini diikuti sunnah Nabi, maka pernikahan ini bernilai ibadah. Tapi kalau kawin dan pernikahan ikut maunya kita sendiri, ikut adat istiadat kita yang bertentangan dengan hukum dan sunnah Nabi, maka pernikahan kita sah, tetapi pernikahan kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu tugas kita sebagai hamba, tundukkan nafsu kita. Jangan ikuti kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan agama, tapi kita ikuti pernikahan ini berdasarkan agama, berdasarkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Memang berat, al-mutamassikuna bi sunnati kakabidil jamar inda fasadi ummati kakabidil jamar. Yang berpegang teguh dengan agama di akhir zaman bagaikan memegang bara api. Tapi pahalanya 100 mati syahid. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebagaimana agama kebutuhan yang sangat mendasar, maka pernikahan pun adalah kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Membawa agama dalam pernikahan. Tanpa agama tidak akan terjadi kebahagiaan pada pasangan. Hadirin, pekerja kebun melihat tuannya sedang resah. Ditanya, tuan sedang mikir apa? Saya punya anak gadis. Saya bingung bagaimana mengawinkan dia dengan siapa. Pekerja kebun ini orang soleh. Dia bilang gampang saja. Ada kelompok yang menikahkan wanita itu karena harta. Ini mazhab yang lain. Ada mazhab yang lain menikahkan anak perempuannya karena kecantikan. Ada kelompok lain menikahkan anaknya karena darahnya, keturunannya. Islam menganjurkan
kita menikahkan anak kita berdasarkan agamanya. Berdasarkan amal ibadahnya. Untuk itu Nabi bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illam taf'alu takun fitnatun fil ardi aw fasad." Kalau datang laki-laki yang baik agamanya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, sayang sama istrinya, maka cepat kawinkan dia dengan anak itu. Kalau kamu tidak terima lamarannya karena uangnya tidak terlalu banyak, karena wajahnya tidak terlalu tampan, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Rusaknya kerusakan di dunia ini karena kita menikahkan anak kita dengan dasar materi, bukan dasar amal dan behavior, akhlak yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang makan apel yang jatuh di sungai. Diambil apel itu, tersentuh dalam hatinya, ini apel pasti milik orang lain. Dia kejar sepanjang sungai, ketemu dengan kebun apel. Ketuk pintu rumahnya. Keluar pemilik rumah. "Saya makan apel Bapak. Mohon diikhlaskan, dihalalkan." Oh, itu kan sudah jatuh di sungai. Iya, tapi hati saya nggak tenang. Orang dahulu, Pak, yang halal pun ditinggalin, takut-takut mengandung yang makruh. Hari ini kita hantam yang haram. Enggak sedikit pun rasa takut siksaan di hadapan Allah nanti. Iya, enggak ada yang lihat di dunia. Malaikat melihat kanan kiri. Dan Allah melihat semua perbuatan kita. Bapak ini sadar, ini orang bukan orang sembarang, orang takwa ini. Kata bapaknya, "Saya enggak maafkan kamu, kecuali ada syaratnya." "Apa Pak syaratnya Pak?" Kata bapak itu, "Kamu harus kawin dengan anak saya." Wah, disuruh kawin. Ya siaplah, tapi bapak itu bilang, "Anak saya buta, anak saya tuli, anak gadis saya bisu, anak gadis saya pincang, lumpuh. Kamu harus siap kawin dengan dia." Lihat Bapak, dalam kondisi seperti ini, bukan materi, paras yang dilihat, tapi dosa memakan buah apel. Yang saya tanggung nanti dia akhirat. Dan harus masuk ke neraka karena satu dosa itu. Karena belum dimaafkan oleh si pemilik kebun ini. Apa jadinya akhirat saya nanti? Orang dulu berpikir tentang akhirat Pak, hidup di dunia ini. Kita mikir dunia terus, nggak ada kamus akhirat. Satu detik pun dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah subhanahu, dia rela korbankan nafsu dan syahwatnya demi mencapai ridho Allah dan ridho makhluk yang telah diambil buah apelnya. Akad nikah selesai Pak, sederhana. Malam ketemu dengan sang istri, pintu diketuk, "Assalamualaikum." Terdengar suara dari dalam, "Waalaikumsalam." Siapa di dalam? Kan istri saya bisu. Dan terdengar suara langkah kaki. Loh, kok ada suara langkah kaki? Kan istri saya pincang, lumpuh. Tatkala pintu dibuka, terlihat wajah yang cantik jelita dan berkata, "Monggo Mas." "Loh, kamu kok bisa bicara? Kamu bukan istri saya?" Dia lari Pak. Tapi istri, "Saya Mas, istri kamu. Kok kamu bisa bicara? Bapak kamu bilang tidak bisa bicara." Bapak bilang, "Saya bisu dari bergunjing. Nggak pernah saya membicarakan aib orang. Nggak pernah saya musik-musikan lagu-laguan. Bapak saya bilang saya buta, mata saya nggak pernah lihat laki-laki yang bukan mahram saya. Bapak bilang saya telinga tuli, karena telinga saya nggak pernah dengar musik-musik. Musik-musik itu mengeraskan hati. Bapak saya bilang saya pincang, karena kaki ini tidak pernah ke tempat majelis sia-sia." Kalau wanitanya seperti itu, dan laki-lakinya takwa seperti tadi, akan lahir anak-anak yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah, nggak akan jadi korupsi di pejabat, nggak akan berdusta tipu-tipu di pasar, nggak akan sunat-sunat proyek. Maka rusaknya negara kita karena pernikahan kita nggak kita pertimbangkan akhlak dan amal-amal ibadahnya. Mari bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengantin laki-laki ipar saya, santri saya, nggak pernah pacaran. Ditawari 10 wanita, Pak. Minta restu saya bilang tidak. Kita mau cari yang hafizah Quran. Alhamdulillah di hutan Merauke ujung ini Allah pertemukan jodohnya, dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah memang. Ya kan? 4 bulan di perut ibu, malaikat yang mengolah janin itu
berkata, lanjut atau tidak ya Allah? Kalau takdirnya lanjut, Allah bilang lanjut, berterusan 4 bulan, 5 bulan. Kalau Allah bilang berhenti, jadi keguguran. Rezekinya berapa ya Allah? Berapa air dia minum? Berapa biji beras dia makan? Mendetail tertulis, Pak. Matinya kapan, di mana, sebab kematian apa, jodohnya siapa. Hadirin, nggak pernah pacaran. Pacaran tidak ada dalam Islam. Baru ketemu, kok sudah ketemu ke belum ya? Belum ketemu, Pak. Cukup lihat foto saja. Percaya, kenapa orang tuanya baik, orang tuanya laki-laki baik, perempuan baik, kita yakin. Orang bilang, bagaimana mau serasi kalau nggak saling kenal mengenal? Harusnya ketemu gonceng dulu di bawah bulan purnama, di bawah pohon gersen. Iya, nanti setelah kawin selingkuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kehebatan Allah, kebesaran Allah, Allah ciptakan kamu dari dirimu, manusia juga, pasangan. Jadi Allah sudah tentukan pasangan kita, litaskunu ilaiha. Kalau sudah dipasangkan oleh Allah, pasti hati kamu cenderung kepada istri. Jadi kalau mau lihat cinta yang sebenarnya, lihatlah suami istri. Kalau bapak lihat orang gandengan di jalan bukan suami istri, cinta monyet. Ada uang disayang, nggak ada uang ditendang. Jadi cinta yang sebetulnya telah berjibaku dengan berbagai macam persoalan rumah tangga. Anak menangis tengah malam, jam 1 malam, suami bangun nggak? Jadi cinta sebelum nikah, cinta bohong-bohong, cinta kebualan, cinta kamuflase yang harus dihindari. Untuk itu kita cari kebaikan sifat pengantin, bukan materinya, bukan parasnya. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Setelah ini kita doa singkat, datangi pengantin. Barakallah, doakan barakallahu fikumah. Semoga Allah berkahi kalian berdua. Wa jama'a bainakum fil khair. Dan semoga Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Bukan kumpulkan dalam duit yang banyak. Bukan kumpulkan dalam rumah yang mewah. Itu sudah ditakdirkan rezeki kita. Yang penting kebaikan. Nah, kebaikan itu dalam agama. Kalau ada agama dalam rumah tangga, biar rumah reot, bahagia. Nggak ada agama, biar istana. Nggak bisa bahagia. Kita hanya bisa beli kasur empuk. Tapi ketenangan waktu tidur tidak bisa dibeli. Dan itu ada dalam agama. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami ingin sampaikan nasihat. Sebetulnya dalam Islam tidak dikenal percampuran laki wanita. Tapi ini berat, karena ini warisan Belanda. Maka perlu ada contoh. Nah, inilah contoh hadirin. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri dikasih tabir. Karena wanita ini suci. Artinya wanita ini punya daya tarik tersendiri. Kalau lihat wanita satu muncul, pasti mata kita ke situ. Seperti kucing dikasih tikus, pasti dikejar itu tikus. Jadi demi hati kita bersih, maka kita ada aturan hijab. Cadar, hijab. Nah, ini pernikahan yang begini, pesta pernikahan yang begini, masih amat kurang. Kan bapak-bapak mempelajari sistem ini, praktek nanti pernikahan bapak yang kedua. Jangan ya, nanti istri marah lagi. Maksudnya anak bapak yang kedua. Nah, dan tapi ini perlu ada pembantu, partner untuk menciptakan suasana seperti ini, ya kan? Yang istiqbal laki-laki, laki-laki. Jangan perempuan dipasang di situ. Yang istiqbal perempuan, reception perempuan. Di sini juga makanan untuk laki-laki khusus. Jangan ada perempuan di situ. Kalau perempuannya cantik, dia taruh sambal banyak-banyak tuh karena lihat cewek yang cantik itu. Itu kan bahaya. Mari bapak-bapak yang mulia, ini sederhana, Pak. Nasihat ini, mari kita terapkan sistem ini. Seperti dalam masjid, wanita pisah dengan laki-laki. Ada tabirnya. Demikian juga dalam setiap aspek kehidupan kita, bawa kualitas sholat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyaknya perzinahan di mana-mana. Bahkan ipar dengan ipar, mertua dan sebagainya. Karena kita kurang menjaga tabir dan hijab dengan sebaik-baiknya. Demikian saja apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberi manfaat. Centilan-centilan halus ini, Bapak pulang dari sini membawa fikir untuk menghidupkan juga sunnah-sunnah seperti ini di dalam pernikahan keluarga kita.
Sehingga satu sunnah kita hidupkan di akhir zaman ini, Bapak yang mulia. Allah berikan pahala 100 mati syahid. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta sama aku. Siapa yang cinta kepadaku, dia akan masuk surga beserta dengan kami. Demikianlah hadirin apa yang dapat kami sampaikan, percikan-percikan tentang akad nikah dan pernikahan ini. Semoga memberi manfaat dan kehadiran Bapak sekalian menjadi asbab hidayah hidupnya sunnah Nabi di zaman ini, dan juga Bapak bisa bawa sunnah ini dalam pernikahan keluarga yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pernikahan ananda kami ini Kau terima ya Allah. Berkahi ya Allah. Ya Allah, kumpulkan mereka berdua dalam kebaikan ya Allah. Kebaikan itu Kau letakkan di dalam agama. Jadikanlah pernikahan ini asbab hidupnya agama dan rumah tangga yang baru ini ya Allah. Di mana saat azan dikumandangkan, suaminya tidak ada lagi di samping istrinya, langsung menggerakkan kaki ke masjid. Kalau dia lupa, istrinya mendorong dia dengan hikmah dan kasih sayang serta kelembutan agar suaminya berangkat ke masjid, serta sang istri ambil air wudu, tinggalkan semua kesibukan, melaksanakan sholat tepat waktu. Ya Allah, setelah itu ya Allah, lahirkan dari rahim mereka anak yang soleh ya Allah. Pelipur mata hati kedua orang tua dan pelipur mata hati masyarakat. Anak yang menjadi asbab kebaikan masyarakat, negara dan seluruh dunia. Anak yang menyadari generasi Al-Quran yang tahu kandungan Quran, pintar baca Quran, tahu halal dan haram dalam Al-Quran, dan menyebarkannya ke penjuru dunia tanpa pamrih meminta balasan apapun. Dia hanya meminta balasan daripadamu. Ya Allah, kampung ini berkahi ya Allah dengan adanya sunnah ini dihidupkan. Dan kampung ini jadikan pondok pesantren suatu saat ya Allah. Sehingga semua masyarakatnya kenal Al-Quran. Semua masyarakatnya dekat denganmu. Hanya dengan hidupnya agama, masalah negara ini akan hilang. Kalau agama ditinggalkan oleh umat, masalah negara dan masyarakat akan bertambah. Untuk itu ya Allah, semua yang hadir di tempat ini, Kau terima kehadiran mereka, ampunkan semua dosa-dosa mereka, jadikan sepeninggal mereka dari majelis ini. Bahkan sholat zuhur nanti, ya Allah, semuanya sholat berjamaah, semuanya sholat tepat waktu. Kemudian berikan taufik kepada kami untuk membaca Al-Quran setiap hari. Basahi mulut kami menyebut-nyebut namamu ya Allah. Jauhkan mulut kami bergunjing, mencaci, memaki. Jauhkan mulut kami bernyanyi-nyanyi. Gunakan mulut kami untuk membaca Al-Quran, berzikir ya Allah. Ya Allah, tumbuhkan kasih sayang di antara kami ya Allah. Jauhkan kedengkian dan kebencian ya Allah. Ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang adil ya Allah. Yang mengayomi masyarakat ya Allah. Yang mengorbankan hidup siang malamnya demi kepentingan masyarakat ya Allah. Jadikan masyarakat taat kepada pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, ikhlaskan kami dalam setiap amalan kami. Pilihlah yang hadir di tempat ini ya Allah. Mereka semua yang hadir ini adalah khalifah-khalifah-Mu ya Allah. Wakil Nabi-Mu ya Allah. Masih banyak orang tidak kenal Engkau ya Allah. Yang sudah kenal Engkau, tidak menjalankan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, yang hadir di depan kami ini ya Allah, dalam majelis pernikahan ini ya Allah, pilih mereka ya Allah untuk sampai ke ujung-ujung dunia, ke ujung-ujung Nusantara, ke ujung-ujung Papua ya Allah, untuk mengenalkan Engkau dan memberitahu kepada mereka siapa penciptanya, siapa yang kasih rezeki selama ini, siapa yang kasih istri, siapa yang kasih anak selama ini, agar mereka menggunakan nikmat-nikmat-Mu untuk tambah taat kepadamu. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ampunkan semua dosa kami. Orang tua kami yang setelah mendahului kami, ampunkan mereka. Tempatkan mereka di surgamu. Jadikan kuburan mereka kebun-kebun surgamu. Jangan Kau jadikan lubang-lubang api nerakamu ya Allah. Setelah majlis ini ya Allah, kami pulang ya Allah tanpa dosa. Ampunkan semua dosa kami. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, satu ketinggalan, 1 menit saya minta waktu. Minggu depan pengantin baru akan keluar berdakwah. Siapa siap menemani 3 hari? Menemani, berdiri. Menemani pengantin baru keluar berdakwah 3 hari. Masya Allah, Masya Allah, Allah kabul. Pernikahan jadi asbab hidayah, terbentuknya jemaah wanita untuk berdakwah di sekitar Merauke. Semoga Allah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.